Anak-anakku kelas 3 yang solih-solihah dan Ustazah sayangi, bagaimanakah kabar kalian pada hari ini? Ustazah harapkan kalian semua tetap sehat dan tetap penuh dengan semangat. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Dan supaya lebih semangat, yuk kita yel-yel bersama-sama. Kelas 3, mandiri, sopan santun, bertanggung jawab. Allahu Akbar. Anak-anakku semuanya, tentu saja kalian pernah kan melihat sebuah informasi dari televisi, radio, koran, atau surat kabar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang informasi atau sebuah berita. Tentang apa saja? Tentang definisi atau pengertian berita, ciri-ciri kalimat berita, dan contoh kalimat berita. Mari bersama-sama kita melihat penjelasan berikut ini. Apa itu kalimat berita? Kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang berisi informasi. Apabila dituliskan, kalimat diakhiri tanda titik. Dan apabila diucapkan lisan, intonasi atau nadanya datar. Informasinya bagaimana? Informasi yang berisi fakta ataupun pengumuman. Informasi yang disampaikan adalah pemberitahuan. Ciri-ciri kalimat berita. Yang pertama, kalimat berita berisikan sebuah fakta. Yang kedua, diawali huruf kapital dan diakhiri tanda titik. Yang ketiga, disampaikan dengan intonasi mendatar. Jenis-jenis kalimat berita. Yang pertama adalah kalimat berita positif. Tidak ada penyangkalan dalam informasinya. Contoh, air adalah sumber energi dari alam. Berikutnya, kalimat berita negatif biasanya menggunakan kata bukan atau tidak. Contoh, pemerintah tidak memberikan subsidi listrik untuk rakyat. Kalimat langsung adalah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang. Ciri-ciri kalimat langsung. Nah, teman-teman perlu perhatikan cara penulisannya ya, bahwa kalimat langsung itu diapit oleh tanda petik 2. Contohnya, mancing di sana lebih banyak ikannya. Ayo kita ke sana, ajak Alkindi. Ciri yang kedua yaitu kalimat petikan dan kalimat pengiring dipisahkan dengan tanda baca koma. Kemudian, huruf pertama pada kalimat yang dipetik menggunakan huruf kapital. Coba perhatikan tanda bacanya pada kalimat berikut. Kemudian, Alzena berkata, "Tidak, aku tidak suka mancing di sana. Lebih baik kita mancing di Sungai Cisadane." Ciri yang ketiga yaitu jika ada dua kalimat petikan, huruf awal pada kalimat petikan pertama menggunakan huruf kapital. Sedangkan pada kalimat petikan kedua menggunakan huruf kecil, kecuali nama orang atau sapaan. Coba perhatikan tanda baca pada kalimat berikut. "Aku tidak takut sama ulat," kata Viola. "Jika kalian tidak mau pergi denganku, aku akan pergi sendiri." Nah, sekarang kita bahas kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menyatakan perkataan orang lain dalam bentuk berita. Ciri-ciri kalimat langsung. Yang pertama, tidak menggunakan tanda petik. Yang kedua, terdapat perubahan kata ganti orang. Maksudnya, kata ganti orang pertama berubah menjadi orang ketiga. Saya atau aku berubah menjadi dia.
Kalau kata ganti orang kedua atau ketiga berubah menjadi orang pertama. Kamu atau dia menjadi saya, aku atau nama orang. Ciri yang ketiga biasanya ditambahkan konjungsi atau kata penghubung bahwa. Contoh, Raka berkata, "Aku tidak mau naik bukit." Nah, ini namanya kalimat langsung ya teman-teman. Jika dirubah menjadi kalimat tidak langsung, maka susunan katanya sebagai berikut. Raka berkata bahwa dia tidak mau menaiki bukit. Contoh kalimat langsung. Viola berkata, "Jika kalian tidak mau pergi denganku, aku akan pergi sendiri." Jika dirubah menjadi kalimat tidak langsung, maka susunan katanya sebagai berikut. Viola berkata bahwa jika kami tidak mau pergi dengannya, dia akan pergi sendiri. Nah, anak-anak, demikian tadi sedikit penjelasan tentang kalimat berita. Ustazah yakin kalian semua anak-anak yang sangat hebat dan tentu dapat mempelajarinya dengan baik. Nah ya, setelah kalian tahu apa itu kalimat berita, nah dalam kehidupan sehari-hari Ustazah harapkan kalian bisa menerapkannya dengan baik menggunakan bahasa sehari-hari dengan sopan kepada orang-orang di sekitar kita. Demikian anak-anak yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga ilmu kita hari ini mendapatkan berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.